Ngedesak. Jam 4:30 biasanya mulainya. Mulai langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجرس لله قاطبة محمد صادق الأهوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو الشرف محمد
Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin Muhammadun khairu ruslillahi kullihimi Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujmilan haqqan ala alami maulaya salli wa sallim khairan rukhsah ya Ali misi syukruhu fardun ala al-umami Muhammadun dunya wa bahjatuha Muhammadun ghummati wa dhulami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu Muhammadun saghahur rahmanu bin ni'ami Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu Muhammadun tahirun min sairi tuhami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu Muhammadun jaruhu Allahi lam yudhami Muhammadun tabatid dunya bibi'athatihi Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami maulaya salli wa sallim daiman abada rusawe misi khalqi kullihim Muhammadun yawma ba'thin nasi Muhammadun nuruhul hadi minadh dhulami Muhammadun lillahi dhu himami Muhammadun tamun lirrusli kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair
خير الخالق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه والثوابه. نوينا حضور مجلس العلم، نوينا تكثير صلاة طلبة العلم، نوينا سماع كلام الله، نوينا سماع حديث رسول الله، نوينا سماع كلام علماء بالله، نوينا النظر إلى وجوه العلماء بالله. رب اغفر لنا ولوالدينا ولأبويا ولمشايخنا في الدين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Masyiral hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama kita hormati, kita cintai para habaib, para sepuh, para orang tua kita, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan semua para habaib kita, tuan guru, orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling indah dan istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua angkat tangannya kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis dan tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua urusannya. Dan insya Allah semua yang hadir istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tanpa terhingga kita hadiahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin alaina ma'hum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang ustadz kiai mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, jika Anda bermaksiat, maka Anda akan langsung mendapatkan balasan di dunia sebelum di akhirat. Jika kalian bermaksiat, maka akan ada konsekuensinya langsung di dunia sebelum di akhirat. Apabila Anda bermaksiat, Anda akan mendapat hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian murid percaya dengan ungkapan ustadznya ini, tapi ada satu murid yang percaya gak percaya alias ragu. Masa iya kita maksiat langsung dapat hukumannya di dunia? Gak percaya dia. Akhirnya dengan penasaran sekaligus menantang gurunya dan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini murid melakukan maksiat. Singkat cerita, setelah usai 1 minggu, ini murid tersenyum. Alhamdulillah, sudah seminggu berjalan, tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai-santai aja, hidup Anda seperti biasa, kata nih murid. 2 minggu berlalu, hukuman tak kunjung tiba, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti bohong kemarin itu Ustaz, gak ada buktinya. Ini anak maksiat 2 minggu yang lalu gak dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beberapa hari setelah itu datang sa'atus safa. Datang saatnya dia mendapat ilham, bisikan dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seakan-akan ada yang mengatakan kepadanya, nggak ada suaranya ya, ini bukan hatif, bisikan, ilham. Ilham itu mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau sudah dihukum oleh Allah dari semenjak engkau bermaksiat kepada Allah. Alias 2 minggu yang lalu engkau telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja engkau tidak sadar. Tidakkah engkau merasa ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau sama sekali tidak merasakan kenikmatan di dalam ibadah? Itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau sholat, engkau biasa-biasa saja. Engkau tahu sholat mi'rajul mu'min, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang engkau tidak merasakan apapun. Yang di antara keutamaan sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah sholat dengan sholat itu sudah menjadikan kita orang-orang yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau belum, berarti mungkin diantaranya sebab hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Nah, terkadang hukuman dari Allah ini bukan harus hujan api, hujan batu, langit jadi bumi, bumi jadi langit. Naam. Bukan sekedar ja'alna 'aliyaha safilaha, yang di atas di bawah, yang di bawah jadi di atas. Bukan hanya sekedar itu ya, hukuman zahir, terkadang hukuman batin, kenikmatan rezeki batin
Allah cabut dari diri hambanya, berarti Allah sedang menghukum itu hamba. Sifat sabar itu nikmat batin. Sifat bersyukur nikmat batin. Qanaah atas apapun pemberian Allah, qada, ketentuan dari Allah, dia terima dengan lapang dada, itu nikmat batin. Gak ada sifat iri, dengki, sum'ah, riya, gak ada pada dirinya, gak ada di dalam sanubarinya, itu nikmat batin. Kadang kalau orang maksiat, nikmat-nikmat ini dicabut. Di antara nikmat batin adalah merasakan halawatul iman, halawatul ibadah, kemanisan iman, kemanisan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, ini pukulan nih dan ketukan untuk diri kita masing-masing. Nah, terkadang kita sudah dihukum sama Allah cuma nggak sadar. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitupun sebaliknya, orang yang taat kepada Allah akan diberikan kenikmatan, bukan kenikmatan yang zuhir, baik kenikmatan yang batin. Nah, berapa banyak orang ahli taat itu merasakan kenikmatan yang lebih enak daripada pegiat maksiat melakukan maksiat. Kita mendengar dari si fulan, "Beb, maksiat itu sedap beb rasanya." Ahli maksiat bilang. Mereka bilang maksiat itu nikmat, sedap. Nah, tapi sungguhnya orang-orang ahli taat, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun merasakan kenikmatan yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan kenikmatan maksiat itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Di antara nikmat yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan halawatul iman. Nah, merasakan manisnya keimanan. Setiap ibadah kurang rasanya dengan aneka ragam dan berbagai bentuk ibadah. Hadir majelis taklim, nikmat di dalam hadir majelis taklim. Sholat, selesai sholat zuhur, bawaannya kapan ini sholat asar, ditunggu-tunggu itu sholat. Kapan sholat maghrib berjamaah lagi, kapan ibadah lagi. Ya Allah, kangen sama Ramadan, ya Allah, pengen ibadah lagi, kangen sama sholat tarawih dan lain sebagainya, rindu. Sebagaimana ahli maksiat, kalau udah nyicip, terkadang candu dia dengan kemaksiatan tersebut. Ahlu ta'at pun begitu. Kalau sudah candu, Masya Allah, ahlu ta'at ini, dia akan merasakan manisnya keimanan sehingga dia gak bosan-bosan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nih, kita termasuk golongan orang-orang yang merasakan halawatul iman. Naam, jangan sampai nikmat ini dicabut dari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, itu sebagai prolog. Insyaallah di sini saya akan membaca kitab Syekhu Masyayikhina Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Adab, etika yang diajarkan oleh Islam dalam membina rumah tangga. Nah, di sini beliau mulai dengan mengkomparasi keadaan keluarga setelah datangnya Islam dan sebelum datangnya Islam. Before, after. Nah, sebelum datangnya Islam gimana keadaan keluarga di masa itu? Dan setelah datangnya Islam, gimana keadaan keluarga setelah itu? Baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Kanatil usrah fima qabla al-Islam mushattatatal anasir mutaqata'atil awasir la yasiluha rahim wa la tashfa' laha qarabah
qad khima 'alaiha al-hijr wat-tadabur wal-baghdha wat-tanahur la tu'raf lil mar'ah qimah wa la tuhfaz laha karamah. Beliau mengatakan keadaan keluarga sebelum datangnya Islam itu pecah, hancur, bercerai-berai. Nggak ada istilah nyambung silaturahmi. Thayyib. Dan antar kerabat, jangankan orang lain nih, antar kerabat aja tuh nggak saling nolong. Biasanya kita kalau lagi susah, yang paling kita harapkan adalah keluarga kita, kerabat kita. Ini keluarga, keadaan keluarga sebelum Islam, kakak adik bermusuh. Terkadang adat-adat jahiliyah ini masih dibawa sampai sekarang, kadang-kadang ada. Taib. La tashfa' laha qarabah. Naam. Jadi isinya keluarga sebelum Islam itu dendam, saling benci, saling membelakangi, saling menjatuhi, saling menghina. Taib. La tu'raf lil mar'ah qimah. Bahkan mereka menganggap perempuan itu tidak ada. Nah, wala tuhfadz laha karamah. Mereka sama sekali tidak memuliakan perempuan. Padahal perempuan ini luar biasa. Inti sebut nama wali Allah, di belakangnya pasti ada seorang ibunda yang solehah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baru juga meninggal Khadijah zamani. Khadijah pada zaman kita, Sayyidah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan, istri dari Al-Habib Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Dalwa. Ini luar biasa. Ada loh perempuan solehah di zaman kita yang amalannya itu luar biasa. Ini Syarifah ini, beliau ini istiqomah. Semenjak lahir itu qiyamul lail gak tinggal, beserta zikir-zikirnya sampai kurang lebih jam 8 pagi beliau ibadah. Dari 1 jam atau 2 jam sebelum fajar, Insya Allah, ibadah, zikir, sholat, baca Al-Quran, baca zikir-zikir yang sudah ditertibkan oleh para habaib dan ulama kita. Itu istiqomah dari semenjak balik. Naam. Dan diceritakan bahwasanya beliau ini setiap 3 hari khotam Al-Quran. Setiap 3 hari, artinya sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Mungkin ini akan terdengar di bulan suci Ramadan. Beliau ini enggak. Mungkin di bulan suci Ramadan lebih lagi mungkin. Nah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita di bulan suci Ramadan khotam sekali, Masya Allah, sombongnya sampai hari kiamat. Nah, ini per 3 hari khotam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajar anak-anak beliau menjadi orang-orang hebat, rijal, Masya Allah. Habib Segap Baharun, Masya Allah, dan saudara-saudara beliau, Masya Allah. Pasti di belakangnya ada perempuan yang solehah. Nah, tapi kalau keluarga zaman dulu, perempuan gak dianggap. Perempuan, maaf, kayak barang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan sama sekali, tidak dimuliakan, bahkan dihinakan. Naudzubillah min dzalik. Nah, padahal Nabi mengatakan la yukrimun nisa illa karim wa la yuhinuhunna illa la'in. Tidaklah seorang memuliakan perempuan
kecuali pasti mereka itu orang yang mulia. Dan tidaklah seorang menghinakan perempuan kecuali pasti dia orang yang hina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini beliau kasih contoh beliau bandingkan, beliau komparasi bagaimana keadaan perempuan sebelum Islam dan setelah Islam. Famathalan kanatil usratu indal athiniyin tu'tabar min sagatil mata'. Menurut peradaban Yunani kuno, al-athiniyin, Yunani kuno, itu perempuan seperti barang. Tuba wa tushtara fil aswaq, diperjualbelikan. Naam, disuruh jadi hamba sahayanya laki-laki. Baik. Begitupun itu terjadi di peradaban Hindu kuno. Wa kanat 'inda ba'dil umamil Urubbiyah, begitupun di peradaban Eropa. Oh, yang sekarang gembor-gembor mengatakan Masya Allah, kayak menjunjung tinggi perempuan. La ilaha illallah. Mereka bilang harus setara antara laki dan perempuan. Baik, nanti kita jelaskan bagaimana Islam memandang hal tersebut. Laisat laha hubub syakhsiyah fil milik. Nah, menurut peradaban Eropa kuno dulu, dia tidak memiliki, dirinya sendiri itu bukan miliknya. Diri perempuan itu bukan miliknya. Baik. Dan menurut mereka perempuan itu diciptakan untuk berkhidmat, melayani, hanya melayani laki-laki. Baik. Pakaian yang perempuan pakai itu bukan miliknya. Dulu nih, peradaban Eropa kuno pakaian yang dia gunakan itu milik suaminya, bukan miliknya. Pokoknya nggak bisa memiliki itu perempuan. Nggak ada istilah ini baju saya, ini HP saya, ini barang saya. Nggak ada hak untuk memiliki itu perempuan di zaman dulu Walaupun tuh perempuan kerja, anggap perempuan tuh kerja keringat segelas seember sampai sering keringatnya dapat harta, itu milik suaminya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah dulu ada konferensi di Perancis kalau nggak salah itu. Oh, ini konferensi nih di Perancis. Mereka berkumpul, apa yang mereka bahas? Yang mereka bahas perempuan ini manusia atau binatang. Sampai segitunya yang dibahas. Artinya ada yang mengatakan perempuan itu maaf binatang, ada yang mengatakan manusia. Itu dibahas sama mereka. Kalaupun mereka bagian dari manusia, perempuan ini ada ruh atau tidak? Itu yang mereka bahas, itu yang mereka cari. Perempuan ini ada ruh atau enggak sih? Itu yang mereka cari. Kalaupun ada ruh, mereka mengatakan ruhnya ini ruh binatang atau ruh manusia. Saking nggak ada apa-apanya Nah, nggak ada gimahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kita sekarang nggak ada yang bilang manusia, perempuan itu bukan manusia. Semua sepakat perempuan itu manusia. Nah, tapi pernah terjadi itu La ilaha. Pemikiran dan doktrin seperti itu pernah di zamannya pernah terjadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma indal Arab. Baik, adapun menurut peradaban Arab kuno, perempuan itu betul-betul hina, bahkan di kalangan Arab sekalipun Hatta inna ba'dal Arab kana ya'idul banat. Sampai kita ketahui bersama Arab jahiliyah
peradaban Arab kuno terdahulu dengan tega mereka mengubur anak perempuan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Anak perempuan darah daging yang dilahirkan, yang kadang-kadang ditunggu-tunggu kehadirannya. Kalau mereka dapatkan anak perempuan, malu mereka, malu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dikabarkan kepada mereka kabar gembira nih, bil untha, mereka dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, seakan-akan muka mereka itu gelap, cemberut, ringam, nggak suka, sumpah, galau, wa huwa kadhim, mereka marah, nggak terima kalau dapat anak perempuan. Yatawawa minal gaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Oh, sampai mereka timbang nih. Mereka timbang, gimana nih kita dapat anak perempuan? Gimana? Kalau saya pertahankan, nggak kita kubur nih, saya bakal malu hidup ke depan. Bakal jadi aib keluarga pasti ini. Mereka anggap begitu. Mereka timbang. Antara dipertahankan cuma nanggung rasa malu, atau dikubur nggak malu sama sekali. Kalau dikubur udah selesai. Nah, itu yang mereka pertimbangkan ya. Dan kebanyakan dari mereka mengubur ya anak perempuan mereka. Na'udzubillah, ala sa'a ma yahkumun. Betapa buruk apa yang mereka lakukan itu ya. La ilaha illallah. Wa kanu, masih indal Arab ini ya, menurut Arab jahiliyah, wa kanu la yuwarrithuna minan nisa wassibyan min abna'il mayyit. Kalau zaman dulu Arab jahiliyah, perempuan dan anak kecil dari kalangan ahli waris, ini ahli waris dari kalangan perempuan, anak kecil itu tidak mendapatkan warisan dari si mayit. Akan tetapi yang mendapat warisan mereka anak laki-laki yang jagoan, anak laki-laki yang sifatnya pahlawan, anak laki-laki yang pemberani, yang udah perang berkali-kali sama musuh. Nah, laki-laki pun nggak semuanya ya. Bocil-bocil nggak dapat warisan. Taib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Di sini ada bocil-bocil nggak? Bocil-bocil FF ada nggak di sini? Taib. Nih bocil-bocil FF nggak dapat waris nanti kalau banyak main FF ya. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuqatil fil hurub wa kanatil arab tarithun nisa karha bi an yaji al warith wa yulqi thawbahu ala zawj muwarrithi thumma yaqul warithtuha kama warithtu malak fayakun ahaqqu biha min nafsiha. Bahkan perempuan itu dijadikan harta warisan. Nah, suami meninggalkan istrinya jadi warisan, jadi harta warisan untuk ahli warisnya. Baik. La ilaha, sebagaimana ahli waris mendapatkan harta benda yang meninggal itu, begitupun dia akan mewarisi istrinya, istri si mayit. Nah, maka orang yang mewarisi itu lebih berhak terhadap perempuan itu daripada dirinya sendiri. Karena itu tadi ya, masih perempuan ini tidak ada hak untuk memiliki dirinya sendiri. Dirinya bukan miliknya. Dirinya milik suaminya. Dirinya milik ahli waris yang mendapatkannya. Wahakadha. La ilaha illallah wa kana ba'dul Arab. Sebagian Arab. Nah, ini sebagian nih. Sebagian, enggak semuanya. Sebagian. Baik. Yukrihuna ima'ahum 'alal biwa liyaksibna lahum mala. Sebagian Arab itu memaksa budak perempuan mereka, naudzubillah, untuk melacur, naudzubillah min dzalik. Kalau udah dapat harta, dioper tuh harta ke bosnya. Nah, maaf, yang melacur ini nggak dapat apa-apa. Disuruh melacur, dapat duitnya dikasih sama bosnya. Nah,
Rais munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Itu beliau ini kalau kedatangan tamu, beliau siapkan perempuan-perempuan biasanya untuk melayani tamu-tamunya. Disiapkan sama Rais munafiqin ini. Disiapkan agar apa? Agar orang-orang berterima kasih kepadanya. Terus dia mendapatkan kehormatan dari itu. Naam. Yukrihuna ima'ahum 'alal bigha. Mereka paksa hamba sahaya mereka untuk melacur. Na'udzubillah min dzalik. Wa kan ba'dul Arab yarithuna zaujat abihim fi jumlatil mata fayusbihna zaujatin lil aulad. Sebagian Arab juga mewarisi istri ayahnya. Ayahnya meninggalkan istri. Toib. Itu jadi warisan. Naam. Sebagaimana barang. Bahkan fayusbihna zaujat lil aulad. Bahkan bisa jadi yang tadinya istri si ayah, naam, jadi istri anaknya. Ayah meninggalkan istri, turun ke ahli waris anaknya. Nak dijadikan sama anaknya ini sebagai istrinya, laju. Na'udzubillah min dzalik. Saking enggak ada harganya dulu ya. Hadhihi anzimatul usrah al-fasidah. Inilah aturan undang-undang. Kalau udah undang-undang ini biasa udah. Orang yang melakukannya itu tidak malu-malu lagi. Terang-terangan. Inilah yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Itu adalah potret kehidupan keluarga sebelum datangnya Islam. Tsumma ja'al Islam. Alhamdulillah. Kemudian datang agama Islam ini. Naam. Fa'atal mar'ah huquqah. Naam. Islam ini memberikan perempuan hak-haknya dengan adil. Bahkan dijadikan dasar di dalam keluarga perempuan ini ya. Diperhatikan itu perempuan, dijaga, naam, wahafadh ala karamatiha, dijaga kemuliaannya, dihormati, naam, diletakkan di tempat yang semestinya ya. Dan mereka mendapatkan warisan. Dan Allah jelaskan hak-hak perempuan itu, faqala ta'ala lirrijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Artinya ini menghapus. Kalau dulu Arab kuno perempuan enggak dapat warisan, dengan datangnya Islam perempuan mendapatkan warisan asal ahli waris. Naam. Beb, ana enggak dapat, Beb. Ente siapa? Ana bukan ahli waris. Emang enggak dapat. Nah, kalau ahli waris dapat. Thaib, kama harramal Islam irsan nisa karha. Begitupun Islam mengharamkan perempuan dijadikan seperti harta waris. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Nah, la yahillu lakum, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat muslim, tidak dihalalkan alias haram kalian mewarisi perempuan-perempuan secara paksa. Kama harramal Islam ikrah al-ima' 'alal bigha. Begitupun Islam mengharamkan dihapus kalau jadi adat-adat jahiliyah. Nah, peradaban kuno zaman dulu dihapus kalau dengan datangnya Islam. Islam mengharamkan al-ima' 'alal bigha tadi ya. Budak yang dipaksa untuk melacur itu diharamkan. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Nah, jangan kalian paksa hamba sahaya kalian untuk melacur. In aradna tahassunan litabtaghu aradal hayatid dunya. Kama naha an nikah zaujatil aba. Baik. Begitupun Islam mengharamkan nikah dengan istri ayah. Baik, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Masya Allah, ini dipertegas betul-betul haram, hati-hati artinya. Fahisyah, maqat, sa'a sabila.
itu perbuatan keji dan mungkar. Allah murka dan itu seburuk-buruknya jalan. Kalau Allah bilang innahu kana fahisyah, cukup bikin kita ngeri itu ya. Tapi ini ditekankan sama Allah. Hati-hati, jangan disenggol sama sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hakadha Islam memuliakan perempuan dan menempatkan perempuan pada tempatnya dan sebagaimana mestinya. Baik. Jadi Islam ini, dengan adanya Islam itu mengembalikan kepada perempuan insaniyataha. Nah, kalau dulu dianggap maaf hewan, kalau dulu dianggap maaf barang. Baik. Dengan adanya Islam dinafikan itu semua. Perempuan bukan hewan, perempuan bukan barang, akan tapi mereka manusia. Islam mengembalikan insaniyatahai. Taib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari jenis kelamin laki dan perempuan. Nah, dari segi dan sisi kemanusiaannya, perempuan dan laki itu setara. Hadirin, setara. Dari sisi kemanusiaannya. Jadi bukan berarti, beb, perempuan itu di bawah kita, beb. Perempuan itu kasta nomor 2. Enggak. Siapa bilang? Allah bilang setara. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Naam, kami ciptakan kalian laki perempuan, wahai manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitupun di dalam Islam. Di dalam Islam ini bukan laki aja yang bisa jadi wali, perempuan pun bisa jadi waliyah. Oh, berapa banyak waliyah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada di Hadramut itu Syekhah Sultanah Az-Zubaydi. Nah, ini Masya Allah ya. Dikenal dengan Rabi'at Zaman. Rabi'atul Zaman, Rabi'atul Adawiyah nih. Ma'ruf kan Rabi'atul Adawiyah, yang pernah mengatakan, ya Allah, aku menyembahmu ya Allah bukan pengen masuk surga, bukan juga pengen terhindar dari neraka, akan tapi aku menyembahmu karena engkau berhak untuk disembah. Bodoh amat nak naruh aku di mana, yang penting aku nyembah kau. Itu bahasanya Rabi'atul Adawiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ditempatkan dimanapun terserah, yang penting aku menyembahmu ya Allah. Kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Syekh Sultanah di Hadramut itu Masya Allah ya, Rabi'at Zaman. Rabi'ahnya pada zamannya. Nah, ada hallnya. Nggak banyak hall di Hadramut, di Yaman itu nggak terlalu banyak ya. Bangso banyak hall tiap hari mungkin hall. Nah, makanya tidak terlalu banyak ya. Ada beberapa hall saja di sana. Taib, di antaranya yang dibikin acara tahunan itu Syekhah Sultanah. Masya Allah, ini perempuan solehah, laki-laki yang hadir, Masya Allah, dekat dengan Allah, waliyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki perempuan. Nah, yang beramal soleh laki perempuan, artinya kalau baik amal solehnya bisa jadi wali nggak? Bisa jadi wali. Laki aja enggak, perempuan juga. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha. Naam, au untha wa huwa mu'min. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak perempuan-perempuan yang menjadi ikon. Taib. Sayyidatuna Bilqis atau Balqis, Sayyidatuna Asiyah imra'atu Fir'aun. Taib. Sayyidatuna Maryam. Naam. Ini jadi ikon. Kita mendengar ceritanya di dalam Al-Quran, diabadikan nama-nama
nama-nama mereka di dalam Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, yang patut dijadikan contoh ya. Nah, mereka ini perempuan-perempuan yang menjadi ikon. Nah, begitupun Sayyidah Khadijatul Kubra, Aisyah Ridha, Fatimah Az-Zahra. Nah, ini harus menjadi role model bagi perempuan-perempuan muslimah. Harus menjadi idola mereka. Nah, kalau perempuan muslimah zaman sekarang sangat disayangkan ya. Kau ngefans sama siapa? Ngefans sama Tom Samcong. Nah, tak tahu nama-nama artis-artis Korea nih. Fans sama siapa kau? Oh Ustaz, ana demen sama K-pop, ana demen Blackpink Ustaz. Segala macam lah. Walhasil nah, sehingga model gaya rambut mereka diikuti, gaya berpakaian mereka yang kekurangan bahan itu diikuti. Nah, segala diikutin. Kadang-kadang sampai nentang syariat agamanya sendiri. Syariatnya bilang jangan, gara-gara orang yang dia idolakan melakukan itu, walaupun bertentangan dengan syariat, dia milih sang idola itu. La ilaha illallah Muhammad. Jangan jadikan idola. Siapa mereka? Jangan inti jadikan mereka idola inti. Banyak inti sujud dari dia. Kadang-kadang yang inti idolakan orang yang tidak pernah sembah Allah, orang yang tidak pernah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan laki ataupun perempuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ma'ruf, ya Rasulullah, man ahaggun nas bi husni suhbah, gala ummuk, thumma man gala ummuk, thumma man gala ummuk, thumma man gala abuk. Sampai diulang sama Nabi, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk saya jadikan teman dekat, orang yang paling saya hormati, orang yang paling saya muliakan? Ibu kata Nabi. Yang keempat baru abah inti. Nah, tapi hati-hati, ini hadis jangan dijadikan dalil untuk kurang ajar sama bapak. Kadang-kadang ini dijadikan dalil sama anaknya. Pak, ini nah hadis Nabi nah, jengok, ibu disebut 3 kali, kau disebut sekali cuma. Tak apa-apa, aku manggil nama kamu Anton. Nah, maaf, misal nama bapaknya Anton ya. Maaf kalau ada kesamaan nama. La ilaha illallah. Jangan. Ini sangkingnya harus, kalau ada di antara mereka yang harus kita tolong, ya tolong dua-duanya. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Masya Allah luar biasa. Makanya dengan Islam ini perempuan itu dimuliakan. Sampai kita mendengar surga di bawah telapak kaki ibu. Naam, surga tidak di bawah telapak kaki bapak kati. Naam, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita menghormati, memuliakan, ya, tapi tetap kita cari juga surga juga ada pada bapak itu, tapi tidak tahu di kaki apa di tangan apa di kepala. Nah, cari kalau ketemu juga tahu Ustaz. Nah, ada juga surga kita ihtiram, jangan sama ibu. Baik, artinya hadis ini ya harus balance. Jangan kita udah dengan hadis ini ibu baik, abah kurang ajar, udah salah itu. Sama-sama kita muliakan. Nah, tapi Rasulullah menekankan di sini ibu karena perjuangannya luar biasa. Sabar dengan gitu, menghadapi gitu. Nah, la ilaha illallah, yang bapak-bapak mungkin padahal dia berotot, merasa kuat, sterek badannya, suruh gendong anak 3 jam tak kuat. Nah, kita nih kadang anak sudah mandi, di pempesi gendong, baru setengah jam nambah lah lagi sudah. Nah, tapi ibu berjam-jam tahan ibu. Tak tahu kekuatan dari mana. Dari segi pukulan mungkin, kekuatan mungkin kita lebih kuat. Nah, di satu sisi ya, untuk perang mungkin laki-laki kuat, tapi dalam menterbiah anak, membesarkan anak, mendidik anak, Masya Allah ya, peran ibu itu ya.
Nah, jangan juga diartikan udah kalau cak itu ibu begalo udah ngurus. Dah, suami juga harus berperan penting ya dalam mendidik anak dan membesarkan anak. Tapi subhanallah, masya Allah ya, ibunda itu, perempuan itu luar biasa. Naam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan birra ummak wa abak wa ukhtak wa akhok. Kata Nabi, berbaktilah kepada ibumu. Ibu dulu Nabi sebut. Baik. Kemudian berbaktilah juga dengan abahmu. Nah, bakti juga tetap sama bapak. Wa ukhtak. Nah, ini yang jarang. Ini jarang ini kita praktekkan mungkin. Berbaktilah dengan saudarimu. Nah, kita sama kakak perempuan kadang biasa-biasa baik, kita keplak kepalanya mungkin ya. Nah, berkocok mungkin kita sama dua. Tidak. Ada juga perintah untuk berbakti. Nah, hormati artinya ya. Saudari perempuan yang besar dan sayangi saudari perempuan yang kecil, adik kita perempuan misalnya. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangi saudari perempuan, kakak, adik kita. Naam. Ustaz, kalau ukhti di luar Ustaz, cak mana boleh tak kita hormati? Dah saya nyari dalil kamu Nah, udah ukhti dulu ganti istilah Ustaz. Anak kata Ustaz hormati saudari-saudari itu saudari kita Ustaz. Saudari sesama muslim harus anak traktir. Kalau makan harus anak bayari, harus anak kencani. Pala kau yang ngomong cak itu. Nah, Ustaz dewek berarti Ustaz ngomong cak itu Ustaz ngatain Ustaz dewek, pala kau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata istilah tidak disuruh Nabi itu. Yang disuruh Nabi ummak wa ukhtak. Nah, hormati. Begitupun mahram kita, yang perempuan lainnya ya. Bibi kita, nah. Dan seterusnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumil qiyamah ana wa huwa. Hakala, kata Nabi, ini laki naam yang membesarkan dua anak perempuan ini. Baik laki ataupun perempuan, baik suami ataupun istri. Nah, ada keutamaan khususnya. Nah, barang siapa yang membesarkan dua anak perempuan sampai baligh, tuh kedua anaknya sampai baligh, sampai menikah, dididik, dijago, pakai jilbab, pakai cadar, belajar yang benar, nggak keluar malam, nggak mengenal istilah pacaran. Apa kata Nabi? Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kada. Nanti di hari kiamat kata Nabi, saya dan dia begini. Nah, Nabi mengisyaratkan gini nih, dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beb, ngaku anak perempuan, Beb? Anak laki-laki kok nggak dibilang? Karena emang membesarkan anak perempuan ini lebih sulit ya. Belum kalau dia sudah agak dewasa lagi. Nah, biaya skincare-nya apa segala macam itu. Apa itu buat mata itu? Softland-nya apa segala macam, biayanya lebih besar mungkin. Kalau anak perempuan balik dalu dikit, nah gelabakan gitu langsung. Anak laki, lasing lah kau nak tidur sana. Oh, sebalik kalau bisa. Kalau anak laki-laki ya. Cuma kalau anak perempuan, ini jam 8 malam, dia janji balik jam 7 malam. Tepat kau, ini jam 8. Pening gitu langsung, kepikiran, nyari sana sini, telepon sana sini. Wah, kata emang lebih susah ya membesarkan anak perempuan. Ini bukan berarti anak ada dua anak perempuan jadi anak buka. Masalah ini enggak ya. Kebetulan aja ini, kebetulan anak emang punya dua anak perempuan ya. Baik. La ilaha illallah. Artinya begitupun anak laki-laki. Anak laki-laki pun akan mendapatkan kedudukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan orang yang paling baik terhadap keluarganya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik
di antara kalian adalah siapa? Bukan yang paling diktator, bukan yang paling kuat, bukan yang paling hebat, bukan yang paling kaya. Kata Nabi, orang yang terbaik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, Nabi setelah itu tahaddusan bin ni'mah. Nabi mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi suami, kita contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi istri, istri mencontoh bagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Sayyidah Khadijah, contoh Sayyidah Aisyah, contoh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah Zahra. Ini yang harus kita jadikan contoh pegangan bagi pemuda dan pemudi muslimah, khususnya Alawiyin. Wa hakadha, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'afna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna wa tub alaina tawbah waghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati وآمن الراحة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد صف الحب والحمد لله بالغد والثناء. آمين 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 يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah. Amin. Amin.